Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Hadirin pemirsa yang berbahagia, bulan suci Ramadan itu adalah bulan istimewa, bulan yang mulia. Mengapa demikian? Karena memang di bulan suci Ramadan ini semua amal yang kita lakukan, semua ibadah yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini terdapat sebuah malam, di mana malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kesejahteraan, malam yang sangat mulia, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Jika kita melihat sejarahnya, dalam sebagian keterangan mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu pernah menyebutkan seorang lelaki dari Bani Israel, yang mana dia itu selalu mengikuti peperangan selama 1000 bulan. 1000 bulan itu jika kita kalkulasikan ke dalam tahun, ini kurang lebihnya ini selama 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, jadi begitu banyaknya pahala yang didapatkan oleh lelaki tadi. Sehingga Kanjeng Nabi itu sangat mengagumi lelaki tersebut. Akhirnya Kanjeng Nabi itu meminta, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, semoga Engkau menjadikan jangka waktu yang singkat untuk umur umatku, dan semoga Engkau menjadikan amal sedikit namun keistimewaannya dilipat gandakan." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Kanjeng Nabi, yakni dengan memberikan kado istimewa, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Hadirin pemirsa yang bijaksana, malam Lailatul Qadar adalah malam penuh keberkahan, malam penuh dengan kesejahteraan, malam yang sangat mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar", yang artinya sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, jika nanti ada kejanggalan, kalau memang Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar dalam sebagian riwayat menerangkan bahwasanya terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sedangkan kita di Indonesia kebanyakan itu memperingati malam Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Maka di mana kesamaannya? Perlu kita ketahui bahwa proses penurunan Al-Quran itu ada 2 tahap. Tahap pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfud menuju sama'id dunia, yaitu langit dunia, ini pada malam Lailatul Qadar. Dalam sebagian pendapat mengatakan bahwa itu kejadiannya tanggal 24 Ramadan. Yang kemudian setelah Al-Quran berada di langit dunia, ini malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada para malaikat penjaga langit dunia untuk dituliskan pada lembaran-lembaran yang kemudian ditempatkan di sebuah tempat yang dinamakan dengan Baitul Izzah. Nah, setelah Al-Quran berada di langit dunia, yaitu Baitul Izzah, baru kemudian diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 20 tahun. Ada yang mengatakan selama 23 tahun. Dan pertama kalinya diturunkan dari langit dunia kepada Kanjeng Nabi, ini pada tanggal 17 Ramadan. Ada riwayat lain mengatakan tanggal 7, tanggal 8, dan tanggal 21 Ramadan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang memperingati malam Nuzulul Quran di selain tanggal 17 Ramadan, maka kita tidak boleh menyalahkannya. Karena kita itu harus menghormati pendapat yang lainnya. Ya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kemudian wama adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang paling baik daripada 1000 bulan. Nah, perlu kita pahami bahwa Lailatul Qadar itu memiliki 3 pengertian. Yang pertama itu adalah syarab, mulia, yakni adalah malam mulia. Kenapa dinamakan dengan malam mulia? Karena memang pada malam itu memiliki kemuliaan. Sebab di malam itu Al-Quran diturunkan, di malam itu para malaikat turun ke bumi berbondong-bondong dengan jumlah yang begitu sangat banyak dan tidak terhitung, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan di malam itu pula, di malam Lailatul Qadar itu, semua amal kebaikan yang kita lakukan ini pahalanya dilipat gandakan sehingga lebih baik daripada amal baik yang dilakukan selama 1000 bulan di selain malam Lailatul Qadar.
Lalu pengertian yang kedua adalah takdirul umur, yaitu adalah malam penetapan segala urusan. Kenapa dinamakan dengan demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala tentang urusan kehidupan manusia. Mulai dari kematian, jodoh, rezeki, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana jika nanti ada pertanyaan takdirul umur? Penetapan segala urusan itu bukannya ditetapkan pada pertengahan bulan Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban. Maka jawabannya adalah, jadi pertama kali segala urusan kehidupan manusia itu ditetapkan di bulan Sya'ban pertengahan, yaitu nisfu Sya'ban, yang kemudian pada malam Lailatul Qadar itu dipasrahkan kepada para malaikat yang mengatur urusan tersebut, yaitu yang dipimpin oleh 4 malaikat, yakni malaikat Jibril, malaikat Mikail, Ijrail, dan Israfil. Nah, selanjutnya pengertian yang ketiga yaitu adalah doikun, artinya sempit. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sempit. Mengapa dinamakan dengan demikian? Karena memang pada malam itu para malaikat berbondong-bondong dengan jumlah yang begitu sangat banyak turun ke bumi, sehingga bumi itu sempit oleh desakannya para malaikat. Ayat selanjutnya adalah tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya para malaikat beserta malaikat Jibril turun ke bumi dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan manusia, dan mereka membawa kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Ayat ini penyebab turunnya adalah dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika sakaratul maut itu merasakan kesedihan, merasakan keberatan, dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, siapa yang akan menyampaikan salam dari Engkau kepada umatku pada saat aku setelah meninggal dunia?" Lalu turunlah ayat 4 sampai ayat 5 surat Al-Qadar. Dan Allah menjawabnya, "Wahai Muhammad, jangan bersusah payah, karena yang akan menyampaikan salam dariku adalah para malaikat di malam Lailatul Qadar." Pemirsa yang berbahagia, secara pasti waktu terjadinya malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan waktu pasti malam Lailatul Qadar sebagaimana Allah menyembunyikan perkara-perkara yang lainnya. Allah menyembunyikan keriduannya dalam ketaatan agar manusia mau menjalankan semua perintahnya. Allah menyembunyikan kemarahan dalam kemaksiatan agar semua manusia mau menjauhi larangannya. Allah menyembunyikan pengkabulan doa hambanya agar manusia mau mencurahkan segala doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketidakjelasan waktu terjadinya malam Lailatul Qadar itu bukan menjadi penghalang untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Imam Syafi'i itu berpendapat bahwasanya kita bisa mengharapkan malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini dikuatkan oleh penekanan Kanjeng Nabi untuk melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan guna meraih malam Lailatul Qadar. Nah, yaitu tanggal 21 sampai tanggal 30. Nah, dari tanggal ini dipersempit lagi, lebih bisa diharapkan lagi, yaitu pada tanggal-tanggal ganjil, yakni tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Jadi jumlahnya menjadi 5. Nah, 10 kurangi 5 jadi 5. Nah, akhirnya yang lebih bisa diharapkan untuk menemui malam Lailatul Qadar adalah malam-malam tanggal ganjil, yaitu 5 hari ini, tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nah, dari 5 hari ini diringkas lagi, dikurangi lagi, lebih bisa diharapkan lagi terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 21 sama tanggal 23. Nah, menurut pendapat lain mengatakan ini nanti memandang tergantung awal puasa itu hari apa. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau memang awal puasa itu adalah hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya itu tanggal 29 Ramadan. Kalau awal puasanya hari Senin, maka tanggal 21 Ramadan. Kalau awalnya hari Selasa atau Jumat, maka tanggal 27. Kalau awalnya hari Kamis, maka tanggal 25. Kalau awal puasanya adalah hari Sabtu, maka tanggal 23. Nah, hadirin pemirsa yang berbahagia, untuk tanda-tanda Lailatul Qadar itu adalah malam itu terasa sejuk. Tidak begitu panas, tidak begitu dingin dan berangin, dan juga suasana itu
tentram, aman, dan damai. Dan di pagi harinya itu matahari terbit dengan sinar cahaya yang tidak begitu tajam. Itu adalah tanda, sebagian daripada tanda-tanda terjadinya di malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.